Shalom semuanya, perkenalkan saya Fardeni Kemani, Pendidikan Kimia 2018 Universitas Pelita Harapan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan uji aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, memahami kerja enzim alfa amilase dalam hidrolisis pati. Kemudian yang kedua, memahami faktor temperatur terhadap aktivitas atau kerja enzim alfa amilase. Adapun konsep penting yang harus kita pahami sebelum melakukan praktikum adalah yang pertama, apa sih enzim itu? Enzim adalah protein biokatalisator, di mana yang berarti berfungsi untuk mempercepat laju suatu reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Kemudian, enzim tidak diubah oleh reaksi yang dikatalisnya, dan juga enzim tidak mengubah kedudukan normal dari kesetimbangan kimia, karena enzim hanya berfungsi untuk mempercepat atau mengkatalis reaksi tersebut. Kemudian enzim tidak berubah menjadi produk, tetapi akan kembali ke bentuk asalnya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Faktor pertama adalah temperatur, di mana kenaikan temperatur ini akan meningkatkan energi kinetik molekul enzim. Namun, enzim memiliki temperatur optimumnya untuk dapat bekerja. Umumnya itu pada suhu 37 derajat Celcius atau suhu badan normal. Nah, dapat dilihat dari grafik ini bahwa temperatur itu mempengaruhi kerja enzim, dan juga enzim sendiri memiliki suhu optimumnya. Dapat dilihat pada suhu sekitar 37 derajat Celcius, kerja enzim itu semakin meningkat. Namun apabila sudah melebihi suhu tersebut, kerja enzim akan kembali menurun atau tidak optimum. Kemudian yang kedua adalah pH. Perubahan pH ini menyebabkan pecahnya ikatan yang akan mengubah konformasi atau bentuk enzim termasuk aktivitasnya, sehingga setiap enzim juga memiliki kondisi optimum pH untuk dapat bekerja dengan baik. Pada umumnya enzim ada yang bekerja pada kondisi pH 6,8 seperti enzim alfa amilase. Nah, dapat dilihat pada grafik berikut, kerja enzim itu ada kala semakin meningkat, namun ada kala juga semakin menurun apabila sudah melebihi kondisi optimumnya. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi. Kecepatan reaksi enzimatis akan meningkat dengan meningkatnya substrat. Namun pada suatu titik penambahan konsentrasi substrat tidak akan meningkatkan kecepatan reaksi karena enzim telah mengalami kejenuhan. Nah, semakin meningkatnya konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi dan juga kerja enzim ini juga akan semakin optimal. Namun ada titik di saat enzim itu sudah mengalami kejenuhan karena konsentrasi substrat yang sudah terlalu banyak. Kemudian ada inhibitor. Inhibitor ini merupakan faktor pengganggu fungsi enzim, di mana dia itu akan memperlambat atau menghentikan reaksi kimia. Nah, ada dua jenis inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif ini secara kompetitif mengikat sisi aktif dan memblokir substrat agar tidak berikatan dengan enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif, dia akan menempel di situs alosterik, yang merupakan beberapa situs lain di enzim dan mengubah bentuk protein. Jadi dia menempel di sekitaran substrat, dan dia tidak menempel di sisi aktifnya, sehingga hal ini akan mengubah bentuk dari proteinnya. Kemudian ada kofaktor dan koenzim. Kofaktor dan koenzim ini merupakan faktor pendukung yang mendukung kerja enzim, di mana kofaktor ini adalah spesies anorganik seperti seng, magnesium, kalsium, dan besi, sedangkan koenzim adalah molekul organik seperti vitamin B. Jadi dia ini adalah kandungan lain yang ada dalam substrat yang dapat
membantu kinerja enzim. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan enzim amilase. Nah, enzim amilase sendiri merupakan enzim yang mengkatalisis hidrolisis pati menjadi molekul karbohidrat seperti maltosa. Nah, pada khususnya percobaan ini kita gunakan alfa amilase, di mana enzim alfa amilase ini merupakan golongan amilase dan juga biasa disebut sebagai petialin yang diproduksi oleh kelenjar ludah atau saliva. Maka dari itu kita menggunakan saliva sebagai bahan utama dalam praktikum ini. Ayo melakukan praktikum kita hari ini. Kita siapkan alat pembuahan yang kita gunakan dalam praktikum, ada panci, sendok, betadin, gelas, baskom, nasi, wadah air, dan juga air. Kemudian, kita campurkan nasi dengan air secukupnya. Lalu, kita lumatkan nasi dengan menggunakan gelas. Ini adalah nasi yang sudah kita lumatkan dengan menggunakan air dengan tujuan menghidrolisis pati. Selanjutnya, kita tambahkan nasi ke dalam wadah yang sudah kita sediakan sebanyak 1,5 sendok. Kita masukkan ke dalam 3 wadah yang akan kita berikan perlakuan masing-masingnya. Kemudian, kita tambahkan saliva ke masing-masing wadah dengan berisi nasi yang sudah kita lumatkan, kira-kira 1/4 sendok. Lalu kita aduk ketiga wadah untuk mencampurkan salivanya dengan nasi. Lalu perlakuan yang pertama, kita masukkan saliva dengan nasi ke dalam air yang dipanaskan selama 5 menit. Untuk perlakuan kedua, kita masukkan ke dalam air dingin dan kita tunggu juga selama 5 menit. Campuran dengan kondisi normal, kita campurkan dengan betadin kira-kira 10 tetes, lalu kita aduk. Begitu juga dengan kondisi yang dipanaskan, kita teteskan sekitar 10 tetes betadin. Lalu kita aduk. Begitu juga dengan kondisi air dingin, kita teteskan campuran dengan betadin sekitar 10 tetes, lalu kita aduk. Ketiga campuran saliva dengan nasi dan juga betadin kita tunggu selama 20 menit. Begini hasil selama 5 menit awal. Berikut adalah hasil dari saliva, nasi, dan juga betadin yang sudah kita dapatkan, di mana pada kondisi yang pertama yaitu dipanaskan, warna dari campuran tidak berwarna, sedangkan yang normal masih mengandung warna ungu yang cukup sedikit, sedangkan pada kondisi dingin mengandung banyak warna ungu dari campurannya. Sekian praktikum uji aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Jangan lupa membersihkan meja praktikum. Nah, pembahasan yang kita dapatkan dari video praktikum tadi bahwa
Nasi kita tambahkan dengan air bertujuan untuk menghidrolisis amilum yang ada di dalam. Karena dalam nasi ini kita fungsikan sebagai pati atau bahan yang mengandung amilum, dan kita tambahkan air untuk agar pati mengalami hidrolisis. Dan hidrolisis ini kita gunakan dengan air. Nah, berikut adalah kondisi normal setelah kita tambahkan dengan betadin. Kenapa kita menggunakan betadin? Betadin ini kita gunakan sebagai pengganti iodin, sebagai indikatornya. Nah, setelah kita menambahkan betadin, warna dari larutan menjadi biru gelap yang menandakan adanya amilum di dalam campuran nasi dan juga air. Begitu juga dengan kondisi dingin, kita tambahkan dengan betadin menghasilkan warna biru gelap dan menandakan adanya amilum. Begitu juga dengan kondisi panas dan betadin, setelah kita campurkan menghasilkan warna biru gelap menandakan adanya amilum. Nah, kemudian setelah kita tambahkan betadin, kita tunggu kondisi ini selama 20 menit dengan tujuan agar enzim alfa amilase dapat bekerja mencerna pati atau amilum. Nah, dalam praktikum ini kan kita gunakan 3 kondisi, yaitu kondisi normal, kondisi dingin, dan juga kondisi panas. Sebelumnya pada kondisi normal, kita tidak melakukan pengukuran suhu. Namun biasanya kondisi normal itu sekitaran 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan pada kondisi dingin ini kita juga tidak mengukur suhu, dan kemungkinan dia ada di bawah 25 derajat Celcius. Bisa saja suhunya itu sekitaran 5 derajat Celcius. Dan juga pada kondisi panas kita tidak melakukan pengukuran suhu karena memang kekurangan bahan yaitu termometer, kekurangan alat yaitu termometer, sehingga kita tidak melakukan pengukuran suhu pada kondisi panas ini. Nah, setelah kita menunggu 20 menit, pertama pada kondisi 5 menit awal. Nah, berikut adalah foto kondisi panas, di mana enzim alfa amilase ini sudah mulai bekerja dengan optimal tetapi belum sepenuhnya mencerna nasi atau pati. Nah, dapat kita lihat bahwa enzim alfa amilase ini mulai bekerja dengan optimal. Kenapa? Karena kan kita menunggu kondisi 5 menit, dan pada kondisi panas ini kita tidak melakukan pemanasan secara terus-menerus, sehingga kondisi panas dari suhu yang terlalu tinggi mengalami penurunan suhu juga karena didiamkan. Nah, sedangkan pada kondisi normal, ini ada gambarnya bahwa warna biru gelapnya masih ada, dan juga pada kondisi dingin warna biru gelapnya juga tetap ada dan lebih banyak daripada kondisi normal. Nah, dapat kita lihat dari warna campuran ini bahwa enzim alfa amilase belum bekerja dengan optimal. Karena kondisi normal ini kan dia suhunya sekitaran 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, sedangkan enzim alfa amilase sendiri bekerja pada suhu 37 derajat Celcius. Maka dari itu pada suhu kondisi normal ini juga enzim alfa amilase belum bekerja dengan optimal. Begitu juga pada kondisi dingin, di mana enzim alfa amilase ini tidak bekerja dengan optimal. Nah, setelah kita menunggu 20 menit, kondisi panas tadi kan kita tidak memanaskannya lagi, sehingga enzim alfa amilase ini dapat bekerja optimal karena dia
karena dia mengalami penurunan suhu dan kemungkinan besar dia mencapai suhu 37 derajat Celcius. Dan pada saat suhu itulah enzim alfa amilase ini dapat bekerja dengan optimal dan menghancurkan atau memotong-motong struktur dari amilase, menghasilkan maltosa, sehingga warna dari larutan menjadi tidak berwarna lagi karena struktur amilumnya sudah mengalami kerusakan. Nah, ini foto dari kondisi normal di mana warna dari larutannya yang tadinya biru gelap sudah mulai mengalami pengurangan warnanya. Nah, dapat juga kita lihat di kondisi dingin sudah mengalami perubahan warna juga sedikit, karena tadinya biru gelapnya itu masih terlalu banyak. Hal ini karena setelah 20 menit kondisi dingin tadi juga sudah mulai mengalami kenaikan suhu, tetapi belum mencapai suhu 37 derajat Celcius sama dengan kondisi normal. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa enzim alfa amilase tidak bekerja dengan optimal. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan ini adalah pada kondisi suhu di bawah 37 derajat Celcius, enzim alfa amilase tidak dapat bekerja optimal seperti tadi pada kondisi normal sekitaran 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan juga pada suhu dingin di bawah 37 derajat Celcius kemungkinan 5 derajat Celcius. Nah, begitu juga dengan pada kondisi di atas 37 derajat Celcius, enzim alfa amilase mengalami denaturasi sehingga tidak dapat bekerja optimal. Namun pada percobaan yang kita lakukan, enzim alfa amilase yang dipanaskan itu dapat bekerja optimal. Hal ini karena setelah 20 menit tadi suhu dari pemanasan tadi juga mengalami penurunan, dan ada saatnya dia berada pada titik tepat 37 derajat Celcius. Sehingga pada kondisi suhu 37 derajat Celcius dapat kita ketahui bahwa enzim alfa amilase dapat bekerja optimal. Nah, maka dari itu kita dapat mengetahui bahwa enzim alfa amilase mengkatalisis hidrolisis pati menjadi molekul karbohidrat seperti maltosa. Berikut ada referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi dalam video ini. Sekian penjelasan tentang percobaan uji aktivitas enzim alfa amilase. Terima kasih.